Hal kedua yang Allah lakukan dalam rangka melatih kita terbang mencapai tujuan-tujuannya ialah Allah akan mengizinkan Anda menghadapi tekanan atau bahaya. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa induk Raja Wali akan melayang terbang di atas anaknya. Jadi setelah induk Raja Wali menjatuhkan anaknya ke bawah, sang induk tidak terbang di samping anaknya. Ia juga tidak terbang di bawah anaknya, melainkan di atas anaknya. Dan anaknya dibiarkannya melihat yang ada di bawah, yaitu batu-batuan dan cabang-cabang pohon di bawahnya yang bisa membunuhnya. Perhatikan hal menarik di sini. Induk Raja Wali itu tidak hanya menggoncang dan merusak sarang anaknya. Ia bahkan sengaja menempatkan anaknya di dalam tekanan. Mengapa induk Raja Wali itu sengaja menempatkan anaknya dalam tekanan atau bahaya? Sebab tekanan punya kekuatan untuk membawa Anda terbang lebih tinggi. Ketika anak Raja Wali dijatuhkan dari ketinggian, maka ia bisa melihat bahwa jika ia tidak melakukan sesuatu, maka ia akan segera mati. Karena itu secara naluriah ia akan mulai mengepakkan sayapnya. Jadi tekanan punya kekuatan untuk mengubah anak Raja Wali. Tekanan punya kekuatan untuk membuat anak Raja Wali terbang. Demikian pula ketika orang Israel di Mesir, Tuhan mengizinkan mereka mengalami tekanan perbudakan yang kejam. Sehingga orang Israel bisa melihat bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, maka mereka akan segera mati di Mesir. Karena itulah orang Israel mulai mengepakkan sayap mereka menuju kebebasan mereka. Jadi tekanan yang dialami orang Israel justru mendorong mereka terbebas dari cengkraman Mesir. Pesawat saja kalau mau lepas landas harus mencari arah angin yang berlawanan supaya pesawat memiliki gaya angkat ke atas dan bisa mengudara. Barangkali saudara pernah melihat kadang pesawat lepas landas ke arah barat dan kadang ke timur. Ini karena pesawat mencari hambatan udara yang dapat mengangkat pesawat sehingga bisa lepas landas. Begitu pula Allah sering memprovokasi kita dengan tekanan, mungkin penolakan, masalah, penindasan, dan lain-lain. Semua untuk memunculkan yang terbaik dari diri kita. Lalu kekuatan seperti apa yang bisa lahir dari tekanan? Tekanan bisa melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, Daud berkata bahwa penindasan atau tekanan justru membawa kebaikan baginya sebab ia bisa belajar mengerti kehendak Allah. Jadi rasa sakit dan penderitaan memiliki kekuatan untuk mengubah karakter orang menjadi lebih baik. Tekanan mungkin bisa membuat Anda takut, tapi tekanan juga bisa melahirkan keberanian. Saat Ratu Ester belum menghadapi tekanan, ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak mau menghadap raja karena takut pada hukuman mati. Tapi ketika ia terancam dalam rencana pembunuhan massal, ia memberanikan diri menghadap raja sekalipun resikonya adalah mati. Ia berkata, "Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi aku akan menghadap raja." Itulah keberanian Ester yang muncul saat nyawanya terancam. Dan akhirnya Ester tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan bangsanya. Hidup Ester yang tadinya tidak berbuah, sekarang jadi berbuah setelah ia ada dalam tekanan. Hidup Ester yang tadinya hanya untuk melayani kepentingannya sendiri, sekarang jadi melayani kepentingan bangsanya setelah ia ada dalam tekanan. Selain itu, tekanan bisa memunculkan kemampuan terbaik Anda yang selama ini terpendam.
Suatu benih juga harus dipendam dengan tanah agar ia bisa berkecambah. Ketika benih itu dipendam di dalam tanah, benih itu mengalami tekanan dari tanah di atasnya. Tapi benih itu justru berakar, berkecambah, tumbuh, dan berbuah. Ajaib bukan? Benih akan dipendam dengan tanah yang kotor dan pupuk kandang yang bau. Saudara mungkin juga seperti benih yang ditekan dengan kritikan, cemoohan, dan tertawaan orang lain. Anggap itu pupuk kandang yang justru mendorong Anda untuk naik ke atas. Karena Tuhan bisa menggunakan fitnahan dan gunjingan orang lalu membalikkannya untuk mempromosikan Anda. Thomas Alva Edison karena tidak mampu membayar biaya gas sehingga perusahaan gas mematikan aliran gas yang digunakan untuk penerangan di rumah Edison. Tapi dalam tekanan itu justru Edison mampu menciptakan alat penerangan yang lebih baik, yaitu bola lampu. Beethoven, seorang musisi yang mengalami tuli sepenuhnya. Tapi dalam tekanan itu justru Beethoven mampu menciptakan sonata 9 yang menjadi mahakarya yang paling hebat. Jadi mari jangan lari dari tekanan. Mari hadapi tekanan itu seperti pesawat yang menghadapi tekanan atau hambatan agar bisa terbang tinggi. Demikian pula hambatan atau tekanan yang kita hadapi bisa membawa kita terbang lebih tinggi. Jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin menghancurkan kita dengan tekanan, tapi justru ingin mengeluarkan kemampuan terbaik kita.